Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, nama saya Muhammad Tasrik Mauludi, NPM 719720195. Nama saya Fathur Rosi, NPM 719720171. Di sini kami akan menjelaskan tentang energi bunyi. Untuk materi pertama, di sini akan dijelaskan oleh saudara Fathur Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rosi, NPM 719720171. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang energi bunyi dan sifat-sifat energi bunyi. Yang pertama yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi, dengan menyebabkan partikel-partikel udara itu bergetar sehingga menimbulkan getaran bunyi. Contohnya, ketika kita mengeraskan speaker secara nyala, bunyi atau energi semakin keras. Alat pengukur bunyi disebut sound level meter. Energi yang timbul dari benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber energi bunyi beragam macam. Contohnya trompet. Jika kita meniup trompet, maka keluar suara yang dapat kita dengar dari trompet. Berarti sumber suara berasal dari trompet. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik pada cair atau gas, namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Contohnya telepon gelas plastik. Pada telepon gelas plastik, bunyi merambat melalui benang yang terpasang di kedua gelas plastik. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Contohnya gema. Ketika kita berteriak di pinggir tebing, nanti akan terdengar dengan jelas. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contohnya gaung kita berteriak di dalam goa atau di dalam sebuah ruangan, biasanya kita akan mendengar suara tidak jelas. Nama saya Muhammad Tasrik Mauludi, NPM 719720195. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bunyi. Nah, macam-macam bunyi terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Infrasonik. Infrasonik ini adalah bunyi yang sangat lemah atau rendah, getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Hanya hewan-hewan tertentu yang dapat mendengarkannya. Manusia mungkin hanya akan merasakan getaran infrasonik melalui beberapa bagian. Bunyi infrasonik dimanfaatkan manusia untuk sejumlah keperluan. Misalnya, untuk mendeteksi aktivitas vulkanik gunung berapi atau aktivitas pergerakan lempeng bumi dengan bantuan alat seismograf. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah ikan paus, burung merpati, gajah, jangkrik, dan lain-lain. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang umumnya dapat kita dengar. Getarannya adalah 20 sampai 20.000 getaran per detik. Contoh bunyi audiosonik ini adalah bunyi petir, bunyi alunan musik, bunyi riak air, dan lain-lain. Bunyi audiosonik menjadi satu-satunya bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat dan keras getarannya. Getarannya lebih dari 20.000 per detik. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu. Energi bunyi bagi kehidupan.
Yang pertama, untuk sonar. Manfaat pemantauan bunyi bisa digunakan untuk mempelajari tentang lingkungan, yakni sonar, yang merupakan singkatan dari Sound Navigation and Training. Sonar ini dipakai untuk memetakan objek yang berasal dari dasar laut yang bekerja dengan cara mengirimkan muatan ke sumbernya, kemudian dikonversikan ke jarak untuk mengetahui kecepatan dari suara. Terus yang kedua, peringatan dini bencana alam. Kegunaan energi bunyi selanjutnya, yakni bunyi infrasonik, bisa dipakai untuk peringatan dini dari bencana alam, letusan gunung berapi. Suara infrasonik bisa diproduksi dari manfaat gempa bumi, longsor, dan juga gunung berapi. Para ilmuwan nantinya akan memantau bunyi infrasonik tersebut yang dipakai untuk mempelajari lebih lanjut mengenai prosesnya, yang kemudian akan memberikan peringatan dini sebelum terjadinya bencana alam seperti gunung berapi.